Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Ibadah kita hari ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan sudah memelihara kita dan kita kembali beribadah kepada Dia. Puji syukur kepada Dia. Saudara sekalian, biarlah kiranya kita dalam setiap pergumulan masih terus dimampukan untuk memuji dan menyembah Allah kita. Pujian Hymn of the Month kita, terpujilah nama Allah, adalah pujian yang sangat terkenal. Seorang hamba Tuhan yang bernama R.P. Scott pernah menyaksikan bahwa pujian ini sudah menolong dia dalam masa-masa sulit kehidupan pelayanannya. Pendeta Scott adalah seorang misionaris di India. Ia berasal dari Inggris dan satu kali ia nyawanya terancam oleh beberapa orang dari suku itu yang sangat membencinya. Ia kemudian mengambil waktu menutup matanya dan menyanyikan pujian ini. Ia percaya, menurut 1 Petrus 3 ayat 22, bahwa Tuhan adalah Allah yang bertahta, Ia adalah penguasa langit dan bumi, Dia akan menguasai segala sesuatu dan bahkan sanggup untuk menaklukkan segala bangsa. Pendeta Scott menaikkan pujian ini, setelah ia selesai, orang-orang dari suku yang ingin membunuhnya meneteskan air mata. Mereka tidak membunuh Pendeta Scott dan mereka meninggalkan ia. Dan Pendeta Scott Tuhan pelihara sampai 2 tahun berikutnya menyelesaikan pelayanannya di suku ini yang ada di India. Kita juga kiranya boleh mengamini bahwa pujian ini mengatakan bahwa Tuhan adalah Raja, penguasa, Ia adalah anak domba yang disembelih yang patut dipuji dan disembah. Mari kita memuji Dia. Terpujilah nama Allah, malaikat bersujud, sembahkan mahkota mulia, beri hormat padanya. Sembahkan mahkota mulia, beri hormat padanya. Semua yang ditebuskannya bersyukur bersujud, anugerahnya selamatkanku, beri hormat padanya. Anugerahnya selamatkanku, beri hormat padanya. Bangsa-bangsa di dunia berhimpun bersujud, gendanglah hormat mulianya, beri hormat padanya. Pandanglah hormat mulianya, beri hormat padanya. Bersama umat di sorga bertelut bersujud bagi domba yang disembelih, beri hormat padanya. Bagi domba yang disembelih, beri hormat. Sekali lagi katakan, bagi domba yang disembelih. Bagi domba yang disembelih, beri hormat padanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami.
Kami bersyukur ya Tuhan memiliki Allah yang besar seperti Engkau. Tuhan, tolong kami Tuhan agar semakin beriman, semakin percaya kepada Engkau ya Tuhan. Menghadapi hari-hari dalam hidup kami ya Tuhan. Kami semakin berserah kepada Engkau ya Tuhan. Dan kami tahu Tuhan sudah menyediakan segala yang terbaik buat kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Saudaraku, Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh dengan anugerah, Allah senantiasa mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Mari saat ini kita datang merendahkan diri kita ke hadapan-Nya dan mengaku segala kesalahan kita. Dekat pelukan Allah. Ada sebuah tempat tenang dekat pelukannya, tempat dosa tak menjangkau, dekat pelukannya. Yesus yang penuh rahmat turun dari surga agar ku dijaganya, dekat pelukannya. Ada sebuah tempat hangat dekat pelukannya, tempat bertemu Allahku, dekat pelukannya. Yesus yang penuh rahmat turun dari surga agar ku dijaganya, dekat pelukannya. Ada tempat yang bebas dekat pelukannya. Ada sebuah tempat bebas dekat pelukannya, tempat penuh sukacita dekat pelukannya. Yesus yang penuh rahmat turun dari surga agar ku dijaganya. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Dekat pelukannya. Mari sama-sama kita tenangkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Kiranya apa yang menjadi seruan pemazmur itu juga menjadi seruan setiap kita pada hari ini. Di saat kita datang di hadapan Tuhan, kita sungguh memohon agar Tuhan boleh menghapuskan segala dosa dan kesalahan kita, sehingga tidak ada dosa yang merintangi kita untuk dapat beribadah sebagai penyembah-penyembah yang berkenan kepada Tuhan. Mari sama-sama kita memohon belas kasihan Tuhan kepada kita semua.
Kami datang kepadamu Tuhan di dalam pergumulan kami yang kami alami sebagai seorang anak Tuhan yang sudah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan. Pergumulan kami melawan diri kami, melawan kedagingan dalam diri kami, masih terus berlangsung sampai hari ini. Tuhan, kami menyadari pergumulan dan perjuangan yang kami hadapi ada pergumulan dan perjuangan menghadapi diri kami sendiri. Menghadapi keterikatan kami akan dosa-dosa kami. Tuhan, kami sungguh mohon belas kasihan-Mu agar setiap kami yang di dalam pergumulan dan perjuangan kami menghadapi dosa-dosa yang melekat pada kami, yang kami jatuh dan gagal di dalamnya. Tuhan, lihatlah kami yang berdosa ini, agar kami yang berdosa ini Tuhan, tidaklah Engkau tinggalkan. Tapi biarlah kami yang berdosa ini dengan datang di hadapan-Mu Tuhan, Engkau berkenan menyambut kami. Engkau berkenan untuk menghapuskan dosa setiap kami. Sehingga dengan pengampunan yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan, itu boleh menjadi satu dorongan bagi kami semua, bahwa di dalam Tuhan ada pengampunan, bahwa di dalam Tuhan ada pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita jaminan pengampunan dosa sesuai janji firman-Nya kitab Kolose pasal 1 ayat 14. Di dalam Dia kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Mari sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima pengampunan daripada Tuhan, bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan di segala tempat abad, kita akan bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memikirkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara sekalian, kita semua dipanggil bukan hanya sekedar menjadi pengikut Kristus, tetapi lebih dari itu kita dipanggil menjadi seorang murid. Kita terus belajar bagaimana kita harus memiliki karakter yang baik seperti Kristus. Kita mengikuti setiap kasih pelayanan Kristus. Mari saat ini kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut firman Tuhan. Ku mau jadi murid Yesus. Ku mau jadi
jadi murid Yesus di dalam hatiku. Ku mau jadi murid Yesus Tuhanku. Di dalam hatiku, ku mau jadi murid Yesus Tuhanku. Ku mau dipenuhi kasih di dalam hatiku. Ku mau dipenuhi kasih Tuhanku. Di dalam hatiku, ku mau dipenuhi kasih. Nyatakan sekali lagi tekad kita, di dalam hatiku. Di dalam hati. Saya serahkan kepada Musa. Ku mau dipenuhi kasih Tuhanku. Jemaat, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami sungguh memohon, kami sungguh rindu ya Tuhan. Dari hari ke hari kami sungguh boleh dipenuhi oleh diri-Mu sendiri. Kami boleh dipenuhi dengan keberadaan-Mu, dan kami sungguh menyadari Tuhan, ketika kami dipenuhi oleh Engkau, maka bukan diri kami lagi yang kemudian menonjol, bukan diri kami lagi yang muncul di dalam hidup ini, tapi hadirat Tuhan sendiri. Satu diri yang sudah dituntun oleh Tuhan, satu diri yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Dan hamba sungguh berdoa Tuhan, kami menginginkan hidup seperti itu boleh sungguh terjadi Tuhan di tengah-tengah kami. Hamba sungguh berdoa Tuhan memberkati setiap kami melalui ibadah minggu seperti ini. Kami boleh sungguh dibawa oleh Tuhan. Kami boleh sungguh dituntun oleh Tuhan untuk semakin serupa Engkau. Dan termasuk saat ini ya Tuhan, hamba sungguh berdoa, Engkau memberkati kami. Engkau memberkati kami. Dengarlah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan melihat dari Injil Matius pasal yang ke-7. Matius pasal 5 ayat yang ke-5. Saudara, kita akan melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan khotbah di bukit, ya, berkaitan khotbah di bukit. Saudara, di mana kita masuk di dalam bagian yang ketiga daripada ucapan bahagia. Kita masuk di dalam bagian yang ketiga dari ucapan bahagia. Matius 5 ayatnya yang ke-5. Saudara, Matius 5 ayat yang ke-5, demikian bunyi firman Tuhan. Matius 5 ayat yang ke-5, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Saudara-saudara, kata lemah lembut atau kata di dalam bahasa Indonesia blessed are the meek, ya. Kata meekness, saudara, adalah satu kata yang memberikan satu pengertian lemah lembut, saudara. Dan di dalam bahasa Inggris, selain kata meekness itu, ada kata yang lain, yaitu kata gentleness. Saudara, saya rasa kata gentleness ini adalah kata yang lebih akrab sebenarnya, satu kata yang lebih familiar, ya. Sorry by the way, rekan-rekan yang bagian sound, apakah mic saya lebih baik ganti mic yang lama saja, ya, daripada iya jemaat, ini pas memang kami sedang men-trial mic yang baru, ya, memang ini mic wireless yang baru, tetapi saya rasa lebih baik
daripada suara seperti ini, boleh disiapkan mic yang lama supaya kita bisa ganti dengan mic yang lama saja. Saudara, menarik sekali ya. Kadangkala barang yang baru mestinya barang yang lebih baik, tetapi memang perlu di-adjust ya, perlu di-adjust. Saudara, sama dengan hidup kita menurut saya. Ketika kita menjadi manusia yang baru, kerap kali kita juga perlu meng-adjust ya, karena ada yang lama itu sudah terlalu menyatu ya, sudah terlalu menyatu. Nah, dengan kita juga begitu sebenarnya. Manusia lama kita kerap kali sudah menyatu, sehingga ketika kita mengenakan manusia baru itu tuh pasti macam-macam ya, kayak saat ini ya, ada gaung di sana sini dan sebagainya. Tetapi apakah itu berarti mic yang baru ini mesti dibuang? Jawabannya tentu tidak ya. Mic yang baru ini pasti lebih baik ya, tetapi kadangkala takes time ya, kadangkala takes time. Tes, oke. Ya, jadi saudara, ketika bicara mengenai berbahagialah orang yang lemah lembut, kata meekness itu, selain kata meekness atau kata meek, itu adalah kata gentleness. Saudara, dan menurut saya kata gentleness adalah kata yang kerap kali sebenarnya lebih familiar. At least bagi saya, setidaknya bagi saya. Saya tidak tahu bagaimana dengan saudara. Saudara, kenapa bagi saya kata gentleness ini adalah kata yang lebih familiar? Saudara, karena saudara, setidaknya kata gentleness ini adalah kata yang membawa saya untuk mengingat dengan kata ini, gentleman. Saudara, saya tidak tahu sejak kapan kata ini menjadi kata yang saya cukup familiar, tetapi saya menyadari sejak kecil. Saya nggak tahu umur berapa begitu. Saudara, saya rasa ini mungkin karena pengaruh daripada nonton film, ya, pengaruh daripada nonton film budaya dari Barat. Saudara, maka kata gentleman itu adalah kata yang bagi saya itu sangat berbekas. Saudara, tentu saja gentleman ini bukan karena, kalau saudara perhatikan di gambar ini kan kostumnya ya, kerap kali kita tahu orang-orang Barat dengan jas dan sebagainya seperti itu, begitu keren, begitu trendy. Saudara, tapi berbicara mengenai gentleman di dalam benak saya setidaknya adalah, saudara, ini tidak berbicara mengenai sesuatu yang trendy. Saudara, karena saya merasa ketika bicara mengenai gentleman, dan itu sebenarnya arti daripada gentleman, kita bicara mengenai satu karakter manusia, satu karakter orang yang sebenarnya punya kelasnya ya, satu karakter yang tinggi seperti itu. Saudara, setidaknya mungkin kata gentleman simpelnya adalah kita teringat dengan gambar ini ya, ladies first ya, ini termasuk salah satu rule daripada gentleman. Saudara, tetapi rule ini setidaknya mengingatkan kita bahwa sebagai manusia kita harus memikirkan orang lain. Atau sebagai pria kita harus memikirkan ada wanita yang kemudian kita harus lebih perhatikan. Saudara, memang kita harus akui di dalam culture, maka kerap kali realitas wanita itu menjadi satu figur yang katakanlah lebih lemah. Meskipun saya tahu ada banyak wanita-wanita perkasa pada zaman ini. Beberapa waktu lalu ada seorang rekan yang di dalam persekutuan doa kami, ketika berdoa dia berkata bersyukur untuk wanita-wanita hebat begitu. Saya pikir ya benar juga sih begitu ya. Zaman ini banyak wanita hebat, tetapi common sense adalah wanita-wanita adalah makhluk yang kerap kali secara fisikal lebih lemah, sehingga perlu kemudian lebih diperhatikan. Sehingga bicara mengenai ladies first ada dalam konteks begitu. Sehingga gentleman berkaitan dengan seseorang yang tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi dia memikirkan orang lain. Dia memikirkan orang lain. Saudara, dan menarik, kalau saudara memperhatikan di dalam budaya dunia ini, bukan saja dalam budaya Barat, tetapi di dalam budaya Asia, saudara, kita juga berjumpa dengan let's say Confucius ya. Kalau saudara perhatikan di dalam buku yang sangat terkenal yang ditulis berkaitan dengan etika, The Analect, saudara akan kaget dengan buku ini, di mana di dalam buku ini Confucius banyak berbicara mengenai, ya saya nggak tahu ini saya spelling benar atau enggak ya, Junzi ya. Jadi Junzi ini berkaitan dengan manusia yang gentle ya, manusia yang agung, manusia yang punya kualitas yang tinggi begitu. Saudara, dan kalau saudara membaca, saudara, saya sempat mengambil ketika dulu sekolah ya di STTRI, saudara, mengambil satu kelas mengenai Confucius ya, itu 1 semester.
Dan textbook kami adalah baca buku Analek ini. Saudara, dan ketika baca buku ini saya surprise. Gila bener ya. Ini kita bicara non-Kristen loh. Ini kita bicara ratusan tahun sebelum Kristus. Tapi punya konsep etika yang luar biasa. Saudara, dan di dalam Analek ini, Confucius sebenarnya berbicara mengenai realitas yang dia sebut dengan Junzi di situ, dengan dikontraskan dengan Shaoran, ya, manusia yang kecil gitu loh. Orang yang kecil, ya, orang yang remeh-temeh sebenarnya. Manusia nggak boleh begitu. Dan kalau saudara perhatikan di gambar ini, beda antara Junzi dengan Shaoran adalah berbicara mengenai yang satu akan menolong orang untuk naik panggung bersama, yang satu kalau bisa ditendang orang itu di panggungnya dia sendiri. Jadi hanya berorientasi kepada diri. Nah, saudara, di dalam semua konsep seperti ini, hari ini saya hendak mengajak kita untuk melihat bersama. Ketika bicara mengenai iman Kristen, saudara, maka apa artinya lemah lembut? Apa artinya gentleness tersebut? Saudara, ketika berbicara mengenai gentleness, dan ketika Yesus berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Pertanyaannya adalah, apa maksudnya kalimat ini? Apa maksudnya orang yang lemah lembut tersebut? Saudara, saya ingin memulai dengan gambar yang satu ini. Dan saya ingin saudara coba berpikir sejenak, sekian detik untuk memilih. Di antara dua gambar ini, pertanyaan satu gambar ini ada dua. Di situ ada dua binatang di situ. Pertanyaan saya, mana yang lemah lembut? Mana yang lemah lembut? Kita tahu di situ ada domba dan ada seekor singa di situ. Mana yang lemah lembut? Saudara, ini dua binatang yang kontras. Kita tahu domba binatang yang kalau dia berbunyi mbek, domba mbek bukan ya? Ya anggap begitulah, saya juga nggak tahu. Ya. Suara domba itu membuat suara kita, oh ya oke, lu ada di situ. Kalau si singa, gitu, waduh, ini bahaya begitu. Ini dua binatang yang kontras. Tapi karena gini nih, coba perhatikan di gambar ini. Ya, permasalahan kita udah tahu singa kayak apa, domba kayak apa. Katakanlah anak kita yang belum ngerti nih, ya, belum ngerti singa kayak apa, domba kayak apa, dikasih gambar ini. Pertanyaan saya, menurut dia yang mana yang lemah lembut? Yang singa atau yang domba? Hah? Saya rasa dia mungkin akan berkata, kayaknya dua-dua lemah lembut loh sebenarnya, ya. Karena si singa tutup mata itu kayaknya oke juga, nggak serem-serem bener. Ya saudara, nah saudara, ini menjadi problem di dalam ketika bicara mengenai gentleness, ketika bicara mengenai lemah lembut. Saudara, karena lemah lembut kerap kali dikaitkan dengan satu karakter. Oh, ini karakter yang lemah, ini karakter yang keras benar. Ini, ya, tapi bahasa Indonesia sebenarnya bagus. Lemah lembut itu agak beda dengan lemah gemulai, ya. Jadi lemah gemulai itu ya agak gemulai lah begitu, ya. Sebenarnya lemah lembut, pertanyaannya adalah, apakah lemah lembut tepat dikontraskan dengan karakter yang keras, karakter yang tegas, karakter yang disiplin? So itulah sebabnya saya setuju dengan satu statement ketika berkata bahwa meekness itu bukan weakness. Ini kalimat yang baik, ya, kalimat yang bermain di kata yang meekness, weakness, ya. Saudara, meekness bukan weakness. Kelemah lembutan bukan artinya sesuatu yang lemah. Bukan sesuatu yang kita kontraskan dengan strength, satu kekuatan, strength karakter. Enggak gitu loh. Saudara, dan ketika bicara mengenai gentleness, maka kata yang dipakai di dalam Alkitab, kata praus atau kata prautes, adalah satu kata yang bukan menegaskan mengenai karakter luar. Oh, ini orang lemah lembut atau orang itu keras. Tapi ini bicara mengenai keberadaan hati. Keberadaan hati yang calm, keberadaan hati yang tenang, satu keberadaan hati yang stabil. Sehingga keberadaan hati itu termuncul di dalam karakter dia. Dia bisa tegas, tapi ngomong tegas dengan lemah lembut. Jadi ini bukan satu realitas kayak emosi yang menyala-nyala, sesuatu yang kemudian nggak berani, sesuatu yang lembek, ya. Bukan begitu.
Saudara, dan saya sangat senang ketika bicara mengenai gambar ini, ketika saya dapetin gambar ini, karena saya langsung kepikir mengenai apa yang kemudian sebenarnya kalau kita perhatikan ya, C.S. Lewis di dalam buku Chronicle of Narnia, dia bicara mengenai Aslan. Saudara, Aslan menjadi satu karakter yang sentral sebenarnya ketika C.S. Lewis membuat dongeng mengenai Narnia. Dan kalau saudara ingat, ya kemarin saya sempatkan nonton lagi, bukan nonton lagi, ya dulu pernah nonton dikit belum selesai. Ya saya kemarin nonton lagi bersama keluarga Narnia. Saudara, maka si Lucy daripada mereka 4 bersaudara, si Lucy anak yang paling kecil perempuan itu, ketika kemudian pada akhirnya bicara mengenai Aslan, si singa atau si raja daripada negeri Narnia tersebut, saudara, maka di dalam dialognya kemudian Lucy bertanya, ada dialog yang kalimat yang sangat terkenal. Is he tame? Apakah dia itu jinak? Saudara, singa itu enggak jinak. Aslan itu adalah singa dan singa itu enggak jinak. Tetapi dijawab, he's not tame, but he's good. He's good. Jadi ya namanya singa ya kagak jinak, dia bisa keras, dia tuh bisa marah, dia tuh bisa tegas. Tapi karena natur dia adalah baik, maka segala ekspresi itu bukan sekedar satu ekspresi kengerian. Saudara, itulah sebabnya ada satu penafsir yang ketika mencoba untuk menjelaskan berkaitan mengenai profil atau karakter Aslan ini, maka dipadukan begitu loh, dipadukan antara karakter yang ya menakutkan di situ, ya karakter yang menyeramkan di situ, karakter yang membuat kita ups, jangan macam-macam nih, tetapi ada karakter lain yaitu dia itu sangat baik. Saudara, kalau sangat baik kan kita bisa percaya untuk dekat. Tapi kalau mengerikan begitu kita juga ngeri. Jadi ada sisi seperti dia pribadi yang adalah singa, tapi dia adalah singa yang baik. Saudara, inilah ketika bicara mengenai gentleness. Ketika bicara mengenai gentleness, saya rasa figur Aslan itu menjadi figur yang menarik. Atau mungkin kalau kita mau tambahkan satu figur animal yang lain, binatang yang lain, mungkin seperti kuda liar yang dijinakan. Jadi ketika saya naik kuda, wah itu pasti kuda akan melonjak gitu loh. Karena karakter dia ini menjadi kuda yang uncontrol. Tetapi ketika ada seseorang yang mampu, yang mengenal kuda dengan baik, dia naik, maka kuda yang akan, kalau saya naik dia akan menendang saya, dia akan membuat saya terpelanting. Nah, orang yang adalah mengerti dengan baik, dia akan menjinakkan kuda itu. Dan kuda itu akan powerful. Nah, saudara, disitulah ketika bicara mengenai gentleness, ini bukan bicara mengenai weakness, tapi ini bicara mengenai sebuah karakter di dalam yang mengendalikan segala keberadaan kita. Nah, saudara, sehingga saya akan mengajak kita untuk melihat ada 2 step menurut saya daripada proses daripada gentleness tersebut. Saudara, step pertama ketika kita memahami karakter gentleness seperti itu, maka step pertama daripada gentleness menurut saya adalah gentleness ini berkaitan dengan sebuah proses penaklukan diri. Ya, karena tadi saya katakan seperti kuda liar yang ditaklukkan. Kalau saudara perhatikan dalam Yakobus pasal 1 ayat 19-21, maka Yakobus di situ bicara mengenai realitas kemarahan, ya. Dan seakan-akan gentleness itu dikontraskan dengan kemarahan. Kemarahan yang meletup-letup, maka kelemah lembutan adalah kontrasnya, adalah lawannya. Membuat emosi yang harusnya meletup dalam kemarahan bisa dikontrol, Jadi di sini kita melihat gentleness itu berkaitan dengan satu realitas self control, penguasaan diri daripada emosi yang meluap tersebut. Saudara, dan kalau saudara melihat misalnya di bapak gereja seperti Saint Ambrose, kita kerap kali mengenal Santo Agustinus. Ini Saint Ambrose ini berjumpa dengan Agustinus tapi lebih senior, ya. Dan Santo Agustinus itu sebenarnya di dalam sejarah dicatat dia dibaptis oleh Saint Ambrose, yaitu uskup daripada Milan.
Nah, Saint Ambrose dalam satu tafsirannya berkaitan dengan Matius 5 ayat 5, dia memberikan penegasan begini. Sebenarnya ketika Yesus bicara mengenai berbahagia yang lemah lembut, maka ini bicara mengenai kita seseorang yang bisa memoderate ya the movement of anger. Jadi gerakan daripada kemarahan itu kita bisa kendalikan ya. Kita bisa kendalikan, kita kayak bisa ngerem, kita bisa mengatur kapan begitu loh. Jadi kita tidak sekedar mengumbar kemarahan, kita tidak sekedar mengeluarkan kemarahan, tapi kita bisa mengontrol. Saudara, sehingga dalam konteks seperti ini, maka boleh saya katakan bicara mengenai lemah lembut. Step yang pertama, yaitu step yang saya sebut penaklukan diri. Sebenarnya ini adalah step yang berkaitan dengan satu realitas kita dealing dengan diri kita. Saya senang dengan gambar yang saya taruh di sini. Jadi, semua manusia, saya termasuk, kita tuh punya the shadow, ya, punya bayangan, atau mungkin kadang-kala dikatakan, ya ada yang menyebut sebagai kayak sisi gelapnya seseorang. Semua kita punya shadow. Saudara coba perhatikan di gambar ini. Ini kira-kira the real one, dia menarik shadownya, atau dianya yang ditarik oleh shadow. Ya. Orang yang sebenarnya, wanita tersebut menarik bayangannya, atau bayangannya itu yang menarik dia. Saudara, memang menurut saya gambaran ini gambar yang menarik, dan memang sulit kita katakan siapa menarik siapa. Tetapi yang terjadi adalah begini menurut saya. Banyak hidup kita tanpa sadar kita ditarik oleh shadow kita, bayangan kita. Tanpa sadar. Sehingga membuat kenapa ya gue bisa begini? Kenapa ya saya bisa begini? Jadi ada background tertentu yang menarik kita begitu rupa. Saudara, dan berkaitan dengan realitas kelemah lembutan ini. Dalam konteks dealing with self tersebut. Saya mendapati setidaknya misalnya ketika kita berpikir kita sebagai diri yang penting. Dan otomatis kadang-kadang kita merasa kita tidak dihargai. Kita merasa kita tidak dihormati. Dan perasaan tidak dihargai, perasaan dilecehkan, perasaan tidak dihormati. Di belakang itu merasa ya saya yang penting, saya harus dihormati. Dan ketika perasaan ini terjadi, maka shadow itu muncul. Dan terjadilah amarah. Mengapa amarah terjadi? Karena kita merasa tersinggung. Kerap kali begitu bukan? Dan kenapa kita tersinggung? Lu gak hargai gua ya. Lu gak tahu siapa gua ya. Perasaan diri penting itu menjadi satu shadow. Membuat kita harus mengontrolnya. Supaya kelemah lembutan itu terjadi. Saudara, bukan hanya diri yang penting. Diri yang merasa benar. Ini pun menjadi shadow kita. Sehingga kita susah sekali untuk mendengar dari orang lain. Dan kerap kali defense. Kita berusaha untuk memprotek diri kita. Saudara, ini problem. Baik saya, baik saudara, semua kita punya problem seperti ini. Saudara, bahkan jujur ketika menyiapkan bagian firman Tuhan ini, saya lagi berpikir, iya ya. Pikir-pikir 1 minggu terakhir ini, satu minggu ini, saudara, saya dengan istri saya sempat terjadi satu ketegangan kecil. Ya, dimana ketika dia mengkomunikasikan sesuatu, saya merasa negatif. Ketika saya mengkomunikasikan sesuatu, dia merasa kemudian negatif. Saudara, sehingga yang terjadi apa? Kalimat yang keluar itu bukan kalimat yang lemah lembut lagi. Ada nada tertentu, ada mimik tertentu yang kita nangkap adalah wah, kenapa begini? Begitulah jadinya. Saudara, dan inilah dinamika daripada kehidupan manusia. Kerap kali seperti itu. Kerap kali seperti itu. Dan kita mesti menyadari ini diri kita. Ini diri saya, ini diri saudara. Ketika bicara mengenai lemah lembut, maka kita sedang dealing dengan diri. Sehingga yang harus kita proses terus lakukan adalah bagaimana melunakkan diri kita. Bagaimana menaklukkan diri kita. Dengan anugerah Tuhan kita meminta kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Saya harus deal dengan shadow ini. Dengan bayangan diri saya. Dan saya harus menaklukkannya. Saya harus melunakkannya. Diri yang penting.
Diri yang berharga kerap kali menjadi problem. Dan kita tidak lemah lembut. Sebaliknya yang terjadi, kemarahan itu kemudian muncul dalam diri kita. Saudara, ketika merenungi Alkitab, saya mendapati ada beberapa figur yang menarik. Seperti figur yang satu ini, yaitu Abraham. Saudara memperhatikan Abraham, ini adalah kisah diskusi Abraham dengan Lot. Dan kalau saudara perhatikan background agak jauh sana, saudara-saudara, sebenarnya terjadi perdebatan, keributan antara kawanan gembala daripada Lot dan Abraham. Saudara, dan Abraham tuh cuma ngomong begini kepada Lot, kita kan saudara gitu ya, ngapain ribut sih, ngapain marah-marah sih, ngapain seperti itu. Sudahlah, lu pilih aja, kalau lu mau ke kanan gue ke kiri, lu ke kiri gue ke kanan, that's it, selesai. Saudara, cuman memang problemnya tidak sesederhana begitu. Karena kalau kita melihat dalam kisahnya di gambar yang satu ini, kalau saudara perhatikan, saudara, ini adalah gambar di mana mereka berdialog kemudian memilih kiri dan kanan. Dan kalau saudara perhatikan, background daripada gambar itu adalah satu tanah yang subur, satu tempat yang makmur. Saudara, dan Alkitab mencatat si Lot itu kemudian melayangkan pandangannya dan kemudian dia melihat tanah yang subur itu, tanah yang banyak airnya itu, sampai disebut seperti taman Tuhan, dan dia memilih itu. Saudara, kalau saudara dan saya jadi Abraham, kira-kira gimana? Aduh, nih ponaan kurang ajar benar begitulah. Saudara, saya tidak tahu by the way Abraham itu ada berapa banyak ponaan, tapi saya rasa lebih dari satu tentu saja. Dan saya rasa ketika dia mau pergi, dia mungkin melihat, kayaknya ini Lot nih ponaan paling benar deh, ponaan paling baik. Dia pilih yang terbaik. Dia pilih yang terbaik. Tapi ternyata dalam perjalanan kehidupan bersama terjadi konflik. Oke, silakan lu pilih. Walah, kayak begini nih orang. Ponaan yang sudah diajak, ponaan yang sudah bersama dia sekian tahun, dan ponaan yang hanya memikirkan diri, tidak memikirkan uncle-nya. Padahal uncle-nya sudah lebih tua. Saudara, tetapi disinilah kemudian kita melihat pribadi daripada orang beriman. Kadang-kala dalam hidup juga seperti itu, bukan? Saudara, saya tidak tahu ada di antara saudara merasa, aduh cilaka, udah salah pilih suami nih, ya. Udah salah pilih istri nih begitu. Saudara, ketika bicara suami dan istri tentu saja tidak ada salah pilih, karena kita tahu Allah yang memimpin semuanya dan kita dalam iman kita percaya itu. Tapi mungkin kita pernah berhadapan dengan problem, atau mungkin salah pilih rekan bisnis nih begitu. Kurang ajar benar begitu. Diperlakukan unfair. Saudara, di dalam kondisi itu kita di-challenge, ditantang. Apakah kita bisa mengendalikan segala emosi kita? Apakah kita bisa mengendalikan diri kita? Figur Abraham dan Lot adalah figur yang berhadapan dengan keterpisahan itu. Menunjukkan ada unfairness. Ada perasaan tidak dihargai. Ada perasaan tidak dihormati sebagai orang yang lebih senior. Orang yang menolong selama ini. Orang-orang yang memberikan kesempatan untuk pekerjaan kepada dia. Tetapi ketika berhadapan dengan unfairness, Abraham tidak terprovokasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar. Tapi disitulah Tuhan yang kemudian memimpin. Saudara, dan ketika bicara mengenai tokoh lemah lembut, menurut saya, kalau saudara perhatikan dalam Alkitab, ada satu kalimat yang Alkitab sendiri loh ngomong seperti ini. Dan menurut saya ini kalimat yang luar biasa. Kalimat Alkitab pada dikatakan, adapun Musa adalah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih daripada setiap manusia yang ada di atas muka bumi ini. Musa dikenal sebagai pribadi yang sangat lemah lembut. Di dalam Bilangan pasal 12. Saudara, pertanyaannya, bilangan ini muncul dalam konteks seperti apa? Bilangan ini muncul dalam konteks seperti apa? Kalau saudara perhatikan Bilangan pasal 12. Bilangan pasal 12 bicara mengenai kisah Musa, Harun dan Miriam. Dan saudara, sebenarnya yang terjadi sebenarnya
terjadi ketegangan di antara saudara ini. Kali ini enci adik ya, engkau adik begitu jadinya. 3 saudara ini terjadi keributan. Oh saudara, memang betul Musa itu melakukan satu hal yang menjadi poin daripada baik Miriam maupun Harun. Berkata Musa, lu kenapa mengambil perempuan Kus untuk menjadi istrimu begitu? Tapi kalau kita membaca keseluruhan bilangan 12 di dalam ayat 2 misalnya, clear sekali. Problemnya bukan karena oke, Musa ada mengambil perempuan Kus tersebut, tapi the real problem adalah sebagai mereka, ya kenapa harus cuma Musa aja? Yang kayaknya Tuhan ngomong ke Musa, Musa ngomong ke Tuhan, dan kita semua dengar. Kenapa enggak gua? Gua encinya, gua engkoknya. Kenapa begitu loh? Kenapa? Saudara, jadi kalau saudara perhatikan di sini terjadi sebuah problem. Keributan sekali lagi. Di tengah keributan itu Alkitab berkata, Musa adalah orang yang sangat lemah lembut. Saudara, dan kalau saudara perhatikan dalam kisah bilangan 12, jelas sekali Musa tidak membela diri. Saudara membaca kisah mengenai Abraham, membaca kisah mengenai Musa, saya merasa betapa susahnya kita sebagai orang Kristen kalau kita berada dalam kondisi seperti itu. Tetapi Alkitab mencatat ada Abraham, ada Musa yang menjadi contoh. Saya mengalami kegagalan, tapi keep going. Jalan terus. Jalan terus. Untuk apa? Semakin lemah lembut. Semakin lemah lembut. Saudara, dan Musa tidak membela diri. Dan sebaliknya, Allah yang membela dia. Allah yang membela dia. Kalau saudara perhatikan ya, di dalam kalimat yang kemudian Tuhan sendiri yang kemudian berbicara, saudara, bagi saya kalimat yang sangat surprise sekali. Tuhan berkata kepada Harun dan Miriam, kalau ada nabi, maka aku bicara dengan dia tuh melalui penglihatan, melalui mimpi. Tapi engkau tahu nggak? Beda dengan Musa ini. Saya ngomong dengan dia tuh muka dengan muka, bicara langsung. Wow. Tuhan berkata, lu mau bandingin Musa dengan nabi? Enggak ada begitu loh. Musa bicara langsung, muka dengan muka. Dia langsung memandang rupa. Saudara, ketika Musa berdiam diri, Tuhan yang membela dia. Dan kalimatnya yang terakhir, yang saya warnai dengan warna kuning tersebut, Tuhan berkata, mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Saudara, apakah engkau merasa unfair, merasa ditekan? Engkau dan saya punya 2 pilihan. Pilihan pertama, melawan, marah, kita terprovokasi. Tapi pilihan kedua, dan inilah maksud daripada ucapan bahagia ketiga. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Diberkatilah. Diberkatilah. Saudara, dan kisah daripada Musa, Harun, dan Miriam, kemudian kita mendapati kisah ini kemudian diikuti dengan realitas Miriam akhirnya dihukum. Terkena kusta. Dan Musa meminta belas kasihan Tuhan. Musa meminta belas kasihan Tuhan untuk mengampuni Miriam. Apakah engkau merasa unfair dalam hidup ini? Apakah engkau merasa ditekan? Engkau punya 2 pilihan. Saya punya 2 pilihan. Terprovokasi dan melawan. Atau tetap kita mencoba untuk mengendalikan diri. Dan kita menyadari bahwa inilah panggilan kita. Inilah hidup yang harus kemudian kita jalani. Saudara, ini adalah bagian yang pertama. Step yang pertama daripada kelemah lembutan adalah satu pengontrolan diri, satu penaklukan diri. Iya. Dan saudara, harus saya katakan tadi di awal saya katakan dari dunia barat, dunia timur, daripada Confucius banyak berbicara mengenai hal ini. Dan boleh saya katakan kategori pertama cukup banyak dibicara oleh filsuf dunia.
Kita punya tokoh Abraham, kita punya tokoh Musa, tapi ini bukan menjadi sesuatu yang eksklusif sebenarnya. Karena bicara mengenai penaklukan diri ya, bicara mengenai penaklukan diri, maka ini bicara mengenai sesuatu yang para filsuf seperti Aristoteles, seperti Confucius, mereka mengajarkan semuanya itu. Dan menurut saya kita harus beranjak pada step yang kedua yang lebih penting daripada kelemah lembutan. Setelah step yang kedua, kalau step yang pertama adalah step bicara mengenai penaklukan diri, maka step yang kedua adalah step yang kita tuh betul-betul menyerahkan diri. Beda step pertama dan step kedua adalah, kalau step pertama itu lebih berkaitan realitas diri dengan diri sendiri. Kita dealing with self. Tapi step yang kedua ini adalah kita diri itu kita benar buangin total, bukan hanya menaklukkan, kita lepasin total, kita buang total, kita abaikan diri itu dan kita serahkan total 100% kepada Allah. Saudara, dan disinilah gambaran daripada Yesus. Ketika Yesus memasuki Yerusalem dengan keledai yang muda tersebut, maka Alkitab memberikan catatan Matius 21 ayat 5 dengan sebutan dia itu adalah raja yang lemah lembut. Saudara, ini menjadi titik poin daripada perjalanan kehidupan Yesus menuju kepada salib. Karena ketika dia memasuki Yerusalem dengan keledai muda dan disebut sebagai raja yang lemah lembut, Yesus memasuki Yerusalem dengan satu kejelasan. Ini adalah perjalanan penyerahan diri dan ketaatan yang total. Dan ini adalah satu peaceful entry. Dia memasuki satu perjalanan yang berbeda, yang menjadi tujuan hidup dia dengan satu kedamaian total. Karena dia berserah penuh kepada Allah. Saudara, ketika mencoba untuk memikirkan kelemah lembutan dan mengapa Yesus disebut sebagai raja yang lemah lembut, saya kemudian mendapati lemah lembut itu sebenarnya adalah bicara mengenai kita menerima Allah total. Kita tidak menolak Allah. Kita percaya dia, sudah Tuhan. Saya mau diabaikan, saya cuma sadar satu hal. Saya sudah serahkan hidupku total kepada Engkau. Dan biarlah Tuhan saja yang berintervensi di situ. Saudara, kalau saudara membaca di dalam Alkitab, khususnya perjanjian lama, perjalanan bangsa Israel, kerap kali Allah tuh berkata, sesungguhnya engkau menolak aku. Sesungguhnya engkau tidak menerima aku. Engkau menolak aku. Saudara, bagi saya ini kata yang penting. Perasaan ditolak itu perasaan yang tidak mengenakan gitu loh. Ya, perasaan yang tidak mengenakan. Perasaan ditolak itu tidak mengenakan. Iya. Saya ketika ngobrol ini, saya tiba-tiba teringat di dalam keluarga kami. Ini bukan ditolak ya. Ini bukan ditolak. Tetapi jadi karena berapa hari lalu kemarin malam kali ya, kami baru ngobrol-ngobrol, atau kemarin dulu malam begitu ya. Ketika ngobrol-ngobrol, anak saya kemudian tiba-tiba ngobrol begini. Iya ya. Jadi dulu anak saya ketika masih kecil, umur mungkin kelas 2 lah kira-kira begitu. Ya. Jadi kayaknya waktu itu dimulai oleh saya juga yang iseng nanya nih. Caca, papi mau nanya kamu. Kamu lebih sayang siapa? Sayang mami atau sayang papi? Ini pertanyaan yang berbahaya. Jangan pernah bertanya. Ini pertanyaan yang berbahaya. Ya. Saya pernah tanya dia, kamu lebih sayang siapa? Sayang mami atau sayang papi? Saudara, tetapi saya cukup surprise dan dia masih ingat jawaban dia. Ya. Karena kemarin kami masih bisa ngobrol bercanda begitu jadinya. Dengan hikmat dari Tuhan dia menjawab begini. Mami 1A, papi 1B. Saudara, ini jawaban berhikmat menurut saya. Nomor 1 semuanya. Tapi kita tahu ada 1A, ada 1B. Lalu saya pikir, ya kok papi cuma 1B? Ya kan mami yang selalu bersama-sama Caca. Papi kan ya kerap kali ke gereja dan sebagainya. Ya jadi ya papi cuma 1B. Ya. Jujur waktu saya merasa, aduh kok kenapa gue cuma 1B ya. Ya. Jadi ada perasaan kayaknya agak kurang legowo begitu loh jadinya. Tapi di sisi lain saya pikir puji Tuhan masih nomor 1 begitu loh, enggak nomor 2. Siapa yang mau diduakan?
Ya, ya at least satu bela begitu jadinya. Saudara, ini perasaan yang tidak enak sebenarnya. Dan perjalanan bangsa Israel ada perjalanan yang Tuhan berkata, engkau menolak aku. Saudara, kenapa kita berespons mengikuti emosi kita? Kenapa kita berespon terprovokasi oleh sekeliling? Saudara, sebenarnya yang terjadi adalah kita lebih ikut diri kita daripada kita ikut Tuhan. Sederhananya begitu. Kita lebih ikut dorongan kedagingan kita daripada bersandar mutlak pada Dia. Berserah total kepada Dia. Saudara, sehingga ketika bicara mengenai lemah lembut dalam konsep Kristiani, ini bukan bicara mengenai pengontrolan diri, tapi kesadaran. Saya betul berserah kepada Tuhan. Engkau mau lakukan unfair, itu adalah isumu. That's your issue, not my issue. Isuku adalah saya harus keep calm, tetap tenang, karena saya hanya berserah kepada Dia. Dan itulah yang terjadi dengan Musa. Musa tidak membela diri. Itulah yang terjadi dengan Abraham. Dan itulah sebabnya Yesus disebut sebagai raja yang lemah lembut. Dia menuju salib, dia masuk ke Yerusalem. Tapi dia masuk dengan satu penyerahan total kepada Allah. Penyerahan total kepada Allah. Saudara, Paulus sebenarnya menggambarkan lebih jauh di dalam Filipi pasal 2 ketika bicara mengenai realitas kenosis. Yesus yang mengosongkan diri. Saudara, tapi saya tidak akan bahas ini lebih lanjut. Saudara, 2 minggu akan datang di dalam kesempatan bicara, karena kita akan meneguhkan pengurus baru. Saya akan mengambil subjek ini untuk kita renungkan dalam konteks pengurus yang baru, supaya kita berfokus kepada Kristus. Tapi kalau seorang lihat Filipi pasal yang kedua, jelas sekali. Penyerahan diri itu bukan hanya ketika dia masuk ke Yerusalem sejak awal. Yesus mengosongkan diri. Dan Yesus kemudian menuju menjalani seluruh panggilan inkarnasi Dia. Saudara, dan penyerahan diri ini, kalau kemudian kita melihat dalam bagian Alkitab dalam Galatia, di sini kita kemudian menyadari. Galatia kemudian menyebut, Galatia pasal 5 menyebut penyerahan diri ini berkaitan dengan buah roh. Jadi ini bukan sesuatu yang karena karakter kita. Kelemah lembutan berkaitan dengan penyerahan diri total. Udah Tuhan yang atur, udah pusing amat. Saya nggak mau membiarkan emosi saya mengontrol diri saya. Alkitab berkata ini adalah buah roh. Sesuatu yang sebenarnya karena ketika kita ada di dalam itu, maka akar daripada Roh Kudus itu akan mempengaruhi diri kita. Buah roh itu muncul. Dan sore itulah sebabnya dalam Yohanes pasal 15 ayat 5. Yesus itu kemudian berkata, tinggallah di dalamku dan engkau akan berbuah banyak. Saudara, sehingga kunci daripada kelemah lembutan adalah ketika kita betul-betul tinggal di dalam Kristus. Ketika kita betul-betul kemudian ada, bergantung mutlak pada hadirat Allah. Semakin kita tinggal di dalam Dia, tinggal di dalam Dia, tinggal di dalam Dia, saudara, maka kuasa Allah akan merubah hidup kita. Saudara, dan nanti di dalam bagian latihan rohani yang saya harapkan saudara lakukan dalam hari-hari esok, saya akan mengajak kita untuk tinggal di dalam Kristus itu, supaya kelemah lembutan itu akan muncul. Saudara, dan di dalam Matius 5 ayat 5 ini, kelemah lembutan itu dikaitkan dengan mereka itu akan memiliki bumi. Saudara, kenapa orang lemah lembut memiliki bumi? Saudara, karena menurut saya pertama ada alasan internal. Kalau kita sudah betul-betul lemah lembut, saudara, maka secara dalam diri kita tuh sudah peaceful. Kita sudah damai, kita sudah mengalami true shalom. Damai yang sejati itu terjadi. Saudara, dan disitulah sebenarnya kalau kemudian saudara perhatikan ya, kenapa Paulus itu ya di dalam 2 Korintus 6 ayat 10 berkata, aku tidak memiliki segala sesuatu tapi aku tidak kekurangan. Ini kalimat yang luar biasa. Tidak memiliki tetapi tidak kekurangan. Tidak memiliki tetapi aku memiliki semuanya. Karena dia sudah memiliki Kristus. Dia sudah memiliki true shalom. Mau apapun itu, aku akan tetap tenang. Aku akan tetap tenang. Saudara, kenapa kita memiliki bumi? Ya karena diriku sudah penuh, sudah utuh. Internal life udah beres. Udah beres begitu.
Dan kenapa kita memiliki bumi? Hal yang kedua menurut saya adalah karena secara eksternal. Saudara, ketika kita bisa lemah lembut deal dengan orang, maka sebenarnya kita memenangkan hati orang sekeliling. Saudara, kerap kali hidup kita itu ya terstimulasi, terprovokasi dengan beragam hal. Kita seakan-akan emosional dan mau menunjukkan kekuatan kita untuk menaklukkan orang lain. Saudara, banyak menaklukkan orang lain bukan karena dengan kekuatan, tapi dengan kesantunan kita, dengan kelemah lembutan kita. Orang jadi speechless. Kita akan memiliki bumi, kita akan menaklukkan orang lain. Saudara, ketika kita bicara dengan lemah lembut, saudara, coba saja begitu. Ini sesuatu yang common sense. Ada seorang yang datang marah-marah, misalnya katakanlah penagih utang lah begitu, ya, penagih utang lah begitu, ya. Dia datang dengan galak-galak dengan kita, dengan tato di sana sini begitu, preman begitu. Saudara, dia ngomong itu, saudara pasang wajah yang memelas, yang lemah lembut. Iya Pak, aduh gimana ini begini. Saudara, dia datang belum sampai rumah, saudara yang maju duluan. Ya, bukan pas dia masuk mau lihat dari rumah, saudara kabur. Wah, tambah urusan, tambah kacau begitu jadinya. Tapi dengan sikap yang lemah lembut, kita bahkan menaklukkan, memenangkan orang lain. Saudara, ada beberapa kutipan di sini ya yang saya ini kutipan umum sebenarnya, ya kutipan umum, tapi menurut saya menarik ya. Mereka berkata orang yang hatinya lurus, hatinya bersih lagi itu selalu pada akhirnya itu menang pada akhirnya. Kerap kali begitu, ya. Dan untuk memenangkan hati orang lain itu, ketika kita kehilangan ego, mengabaikan ego, menanggalkan diri kita, kita akan memenangkan orang lain. Saudara, ini menarik. Ketika Yesus berkata mereka memiliki bumi yang lemah lembut. Dan kalau kita melihat arti lemah lembut, kita mendapati karena ada Tuhan bersama dengan kita. Penyerahan diri total pada Tuhan, disitulah kelemah lembutan itu terjadi. Saudara, saya akan mengakhiri renungan firman Tuhan hari ini. Saudara, dengan saya berharap waktu-waktu akan datang ada latihan rohani yang saya ingin saudara lakukan, yaitu apa yang saya sebut sebagai firman itu pelita hidup. Ini adalah kata Alkitab, firman itu pelita hidup. Maksudnya adalah apa? Saya ingin kita memulai setiap pagi dengan membaca satu firman Tuhan, Amsal 15 ayat 1. Ya. Dan saudara, ketika saudara membaca firman Tuhan ini berkaitan dengan kelemah lembutan, ketika saudara membaca firman Tuhan ini, saudara bukan hanya membaca. Jadi saudara bangun pagi, ketika saudara doa, saudara ingat firman Tuhan ini, saudara baca firman Tuhan ini, dan bukan hanya baca, saudara memohon Tuhan, tolong supaya firman-Mu ini betul jadi pelita hidup, menuntun hidup sepanjang perjalanan hidupku sepanjang hari. Bahkan ketika saya berjumpa dengan siapapun. Saudara, saya tetap lebih prefer untuk membuat ini ada phone wallpaper. Nanti selesai ibadah ini akan dikirim kepada saudara. Itu Amsal 15 ayat 1 itu ada di situ. Ya, Amsal 15 ayat 1 itu berbunyi demikian. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tapi perkataan yang pedas membangkitkan kemarahan, membangkitkan marah. Jawaban yang lemah lembut itu meredakan kegeraman, meredakan segala keributan, kemarahan. Tapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Saudara, saya ingin setiap pagi ketika saudara bangun, saudara buka handphone saudara, jangan buka WA dulu, ya. Berharap ini menjadi wallpaper saudara, dan saudara lihat ayat ini, dan Tuhan, saya ingin supaya ini yang terjadi dalam hidup saya. Tolong sepanjang hari, dengan kekuatan Tuhan saya berikan jawaban yang lemah lembut. Saudara, ketika kita membaca ayat ini, ketika kita berdoa setiap pagi meminta, dengan siapa saya akan ketemu, Tuhan tolong. Saudara, maka disitulah kita belajar untuk tinggal di dalam Dia. Dan disitulah Roh Kudus akan memimpin kita. Dan disitulah buah roh akan mulai muncul. Tidak gampang tentu saja. Tadi saya katakan saya juga masih bergumul, saya juga masih gagal. Tapi mari kita belajar, kita melangkah
untuk tinggal di dalam Dia. Saudara, dan ketika saya mendesain daripada wallpaper ini, sampai semalam ketika saya desain, awalnya ada satu gambar yang lain, tapi akhirnya saya mendapatkan gambar ini dan saya senang sekali. Ketika kita menjawab dengan lemah lembut itu seperti gambar ini, kayak kita memberikan satu kembang, ya, satu kuntum bunga yang indah kepada orang lain. Ya. Kita kasihin ke dia, begitulah. Dan siapa yang nggak senang? Siapa yang nggak senang? Siapa nggak senang dengan bunga yang indah? Itu akan meredakan kita. Saudara, mari kita belajar. Jujur, saya belajar banyak. Saya belajar. Dan saya berharap jemaat sekalian, mari engkau juga belajar. Kita bersama belajar untuk punya karakter yang lebih lemah lembut. Kita berdoa bersama. Hamba sungguh berdoa memohon Tuhan memberkati kami. Agar kelemah lembutan boleh ada dalam diri kami. Dan bahkan kelemah lembutan Kristus boleh terjadi di tengah-tengah kami. Hamba berdoa, tolong kami orang yang lemah. Kami orang yang lemah. Tapi Tuhan tolong. Khususnya hamba berdoa. Latihan rohani yang akan kami lakukan. Biarlah firman-Mu itu sungguh menjadi pelita hidup kami. Amsal 15 ayat 1. Hamba berdoa setiap pagi kami diingatkan. Sehingga kami boleh memberikan jawaban yang lemah lembut untuk meredakan kegeraman yang ada. Dan bukan sebaliknya. Kami memberikan perkataan yang pedas. Yang membangkitkan amarah satu sama lain. Tolong kami. Kami terlalu lemah Tuhan. Kami terlalu lemah. Hamba berdoa, Tuhan tolong. Tolong hamba-Mu. Tolong jemaat-jemaat-Mu. Tolong semua kami. Berkatilah Tuhan. Berkatilah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, kita akan memberikan persembahan. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Saudara, kita akan memberikan persembahan dengan cara men-scan QR Code yang ada di layar kita. Atau bisa juga melalui transfer ke rekening gereja seperti biasa. Dan kita juga akan mendengarkan persembahan pujian dari saudari kita Tasya. Bapa, lembutkanlah hati setiap kami. Untuk kami dapat lebih lagi mengasihi-Mu. Untuk kami dapat lebih lagi mengenal-Mu. Mengerti rencana-Mu di dalam hidup kami. Kami mau naikkan pujian ini sebagai doa kami. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah hatiku untuk dapat menjadi saksi-Mu. Mari kita katakan lagi bersama. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Benar Bapa. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya
bersyukur Bapa. Kau yang membawa setiap kami bertumbuh dan juga berbuah di dalam roh kelemah lembutan. Kami mau terus belajar Bapa. Kami mau terus dilembutkan oleh-Mu. Ini hidup kami Bapa. Mari sama-sama katakan, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan buat segala berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan telah menjaga kami, menjaga keluarga kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap napas kehidupan yang Tuhan berikan, untuk kekuatan yang Tuhan berikan. Sehingga kami boleh tetap beribadah, kami boleh tetap berkarya ya Tuhan. Semua karena Engkau ya Tuhan. Berkatilah persembahan kami ini, kiranya Tuhan pakai, Tuhan menuntun setiap pengurus untuk menggunakan menjadi berkat buat gereja kami, buat orang-orang yang kami layani. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Saudara, kita bersyukur untuk ibadah hari ini yang tetap kita boleh lakukan bersama, dan anugerah Tuhan yang boleh terus menuntun hidup kita dan terus membawa hidup kita untuk semakin hari semakin lebih berkenan kepada Tuhan. Saudara, beberapa hal yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan ibadah hari ini. Saudara, yang pertama adalah Rabu akan datang nanti. Saudara, kita akan masuk di dalam KG@KG. Ya, kita akan masuk di dalam KG@KG. Saudara, biasa selesai ketika saya selesai kemudian berkhotbah seperti ini, maka hari Rabunya kita akan di dalam Rabu malam kita pakai menjadi satu kesempatan di mana kita bisa tanya jawab. Kalau ada hal yang saudara tidak memahami, saudara boleh kemudian bertanya melalui saat ini tetap kita siarkan melalui YouTube channel daripada GKI Kelapa Gading. Jadi saudara boleh dapat join bersama hari Rabu nanti. Dan juga kita akan pakai tentu saja jam tersebut untuk juga berdoa untuk beberapa hal yang terjadi di sekeliling kita. Saudara, kemudian sekali lagi kelas katekisasi Sabtu kemarin sudah dimulai, dan kami masih mendorong bagi saudara-saudara yang hendak mengikuti masih ada kesempatan ya, karena biasanya masih 1-2 minggu ini kami masih kasih kesempatan kepada saudara supaya saudara dapat segera kemudian mengikuti kelas katekisasi ini. Jadi harap saudara boleh memperhatikan, dan juga kemudian kelas pranikah kami mengingatkan bagi saudara yang berencana untuk menikah, maka ada kelas pranikah yang akan dilakukan. Karena itu tolong dapat segera menghubungi tata usaha saudari Linda dengan nomor yang ada di situ. Saudara, dan 2 minggu akan datang, setelah 2 minggu akan datang kita akan melakukan peneguhan pengurus baru. Tanpa terasa sudah 1 tahun, hampir 1 tahun sudah lewat, dan kita akan melakukan peneguhan pengurus yang baru. Saudara, tolong doakan sehingga 2 minggu akan datang itu sungguh menjadi bagian yang diberkati oleh Tuhan. Dan selain para pengurus GKI Kelapa Gading, kita juga akan melakukan secara online peneguhan bagi para pengurus yang ada di pos di Bengkulu, di kota Bengkulu. Saudara, tolong doakan 2 minggu ini sehingga para pengurus dapat menyiapkan hati dan dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan 1 tahun ke depan.
Beberapa aktiviti mingguan, sore nanti tetap komisi anak-anak dalam kebaktian sekolah minggu mereka. Orang tua tolong mendorong anak-anak, mendampingi anak-anak juga supaya anak-anak bisa mengikuti dengan baik, mengikuti dengan benar, dengan sikap yang benar dalam ibadah yang dilakukan. Kemudian hari Selasanya, orang-orang tua kita yang ada dalam komisi Kaleb, mereka juga akan mengadakan fellowship bersama. Doakan juga sehingga orang tua kita boleh terus memiliki hidup yang lebih benar, lebih menyukakan hati Tuhan, dan orang tua kerap kali menjadi tiang-tiang doa bagi setiap kita yang lebih mudah. Biarlah Tuhan memakai para orang-orang tua kita. Dan juga komisi wanita, hari Jumatnya akan ada fellowship juga. Saudara juga boleh dapat menikmati bersama di dalam persekutuan komisi wanita yang akan dilakukan by Zoom. Dan saudara, sekali lagi dalam perwilayahan yang ada di gereja kami, saudara, ada 5 wilayah ya, ada 5 wilayah yang saudara perhatikan di situ dengan ada nama hamba Tuhan, dengan nomor telepon hamba Tuhan, dan juga ada beberapa rekan yang menjadi koordinator daripada wilayah-wilayah tersebut. Saudara boleh dapat mencatat nomor-nomor tersebut, dan saudara bisa dapat menghubungi jikalau saudara di dalam pergumulan-pergumulan tertentu untuk kita sebagai satu tubuh Kristus saling mensupport satu sama lain. Dan wilayah-wilayah tersebut saudara perhatikan itu adalah bagian-bagian wilayah, itu denah daripada perwilayahan yang ada di gereja kita, ada 5 wilayah. Saudara boleh kemudian dapat memperhatikannya, dan kami berharap kami boleh menjadi tangan-tangan Kristus yang menjangkau setiap jemaat, yang saling mensupport di dalam kehidupan yang tidak mudah, khususnya pada hari-hari terakhir ini. Saudara, dan yang terakhir dalam kesempatan ini kami juga mau menyampaikan satu berita sukacita, khususnya rekan kita saudara Angga ya, yang boleh kesempatan hari ini boleh atestasi masuk ya. Saudara Angga, saya nggak tahu sudah berapa tahun dia bersama dengan kita ya, dan sangat setia dalam panggilan pelayanan. Saya pribadi sangat menghargai apa yang saudara Angga kemudian dalam usia muda boleh melayani Tuhan, baik di komisi pemuda maupun dalam pelayanan multimedia. Silakan saudara Angga boleh dapat maju ke depan, dan Penatua Sharon akan menyerahkan surat atestasi masuk ya. Oke. Terima kasih saudara Angga, tetap berdiri depan, boleh hadap ke seluruh jemaat ya. Jadi saudara perhatikan baik-baik, meskipun ini cuma setengah ya. Kayaknya kalau dibuka dikit nggak apa-apa ya, asal tahan napas aja deh saudara Angga. Oke, ya saudara, saudara Angga boleh menjadi bagian, dan kita berikan aplaus kepada dia yang boleh menjadi bagian daripada gereja ini, saudara. Dan Tuhan memberkati saudara Angga, biarlah juga boleh bertumbuh bersama dengan kita semuanya. Terima kasih saudara Angga, boleh dapat kembali ke tempat. Dan saudara, mari kita bangkit berdiri bersama. Saya ajak kita akan berdoa sebelum kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Tuhan, kami bersyukur, kami bersukacita di dalam ibadah hari ini kepada Tuhan untuk saudara kekasih kami Angga yang boleh menjadi bagian daripada gereja kami. Kami sungguh melihat satu hati yang mencintai Engkau, satu komitmen yang baik, satu kerinduan yang baik, dan kami memberkati saudara Angga. Tuhan menolong sehingga ketika dia menjadi bagian daripada gereja ini, kami merindukan Tuhan, Engkau punya rencana bagi dia. Karena itu pakailah dia di dalam kehidupan bersama dengan kami. Dan hamba juga berdoa untuk seluruh kami. Tuhan, bukanlah kebetulan Engkau menempatkan kami di gereja ini. Engkau punya rencana. Karena itu hamba sungguh berdoa, tolong Tuhan, setiap kami menyadari kami adalah bagian-bagian tubuh Kristus yang harus melengkapi satu sama lain. Dan biarlah gereja kami, GKI Kelapa Gading, menjadi gereja yang semakin menyukakan Engkau. Berkati setiap jemaat, berkati setiap jemaat. Hamba juga berdoa untuk kondisi khususnya dengan COVID ini. Kami minta belas kasihan Tuhan. Tuhan, kami memberkati pemerintah kami. Kami memberkati pemimpin-pemimpin bangsa ini. Tuhan tolong, baik secara nasional maupun DKI Jakarta ini. Kami berdoa memberkati mereka. Tuhan tolong, sehingga upaya vaksinasi, upaya menghandle mereka yang sudah positif daripada COVID, Tuhan berikan kekuatan. Tuhan menolong para dokter, para perawat, Tuhan berikan kekuatan ekstra. Tuhan tolong, dan khususnya mereka yang bergumul dengan COVID, hamba berdoa Tuhan berbelas kasihilah, berbelas kasihilah. Masih ada beberapa jemaat kami yang bergumul, kami meminta anugerah-Mu dari satu hari ke hari, satu hari.
Dan biarlah jemaat-jemaat kami boleh tetap percaya, punya mata iman yang bisa melihat Tuhan ada, Tuhan tidak meninggalkan mereka. Dan Tuhan, kami juga mau memuji memuliakan Engkau, karena beberapa jemaat kami sudah melewati masa-masa isolasi. Ada jemaat kami yang juga sudah boleh meninggalkan rumah sakit. Oh Tuhan, kami memuji memuliakan Engkau. Kami bersyukur ada anugerah Tuhan yang Tuhan berikan. Dan hamba berdoa, biarlah pengalaman yang Tuhan izinkan terinfeksi daripada COVID-19 ini menjadi satu pengalaman rohani yang baik, supaya rekan-rekan yang Tuhan izinkan boleh lebih menyadari arti hidup. Dan Tuhan, kami yang Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan tolong. Terlebih kami mendengar ada begitu banyak orang-orang yang kami kenal dipanggil oleh Tuhan. Kami menyadari hidup terlalu sementara. Biarlah kami boleh pakai hidup dengan baik. Biarlah kami boleh mengasihi orang-orang yang bersama dengan kami. Jangan biarkan bibir mulut kami hanya mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan, kata-kata amarah. Tapi biarlah kelembutan Tuhan bersama dengan kami. Hamba sungguh berdoa, berkatilah, berkati hidup kami. Berkatilah Tuhan. Dengarlah doa permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Jemaat dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan ketahuilah Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan selalu bersama dengan engkau dan saya. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Buka mata hatimu untuk melihat hadiratnya dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih daripada Allah Bapa serta anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan penyertaan bimbingan daripada Allah Roh Kudus, berkat Allah Tritunggal turun atas hidupmu masing-masing, menyertai engkau semuanya, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat bisa duduk kembali, doa teduh dan Tuhan memberkati setiap saudara. Selamat hari Minggu.